Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mahasiswa Institut Teknologi 10 November ingin menyampaikan refleksi atas rangkaian bencana banjir bandang yang telah melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Peristiwa ini tidak dapat lagi dipahami sebagai bencana alam semata. Curah hujan memang benar menjadi salah satu penyemicu, namun, penyebab utamanya sendiri adalah kerusakan sistematis lingkungan hidup akibat keputusan manusia yang mengakibatkan nilai moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan sebagai tertuang dalam Pancasila. Dalam sila pertama sendiri, ketuhanan Yang Maha Esa, nilai ketuhanan tidak hanya dimaknai sebagai kepasrahan ketika bencana terjadi, tetapi sebagai kesadaran etis sebelum bencana itu lahir. Kerusakan hutan di kawasan Hulu Das, pembiaran penebangan liar, serta ekspansi ke perkebunan skala besar menunjukkan bahwa manusia telah menempatkan alam semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Sikap ini bertentangan dengan nilai ketuhanan karena eksploitasi tanpa batas mencerminkan keserakahan dan pengingkaran terhadap amanat menjaga ciptaan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korban banjir bandang sebagian besar adalah masyarakat yang tidak memiliki kuasa atas kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, bahkan nyawa mereka sendiri akibat keputusan yang diambil jauh dari lingkungan hidup mereka. Ini bukan sekedar tragedi kemanusiaan, melainkan bentuk ketidakmanusiaan struktural. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut negara tidak hanya hadir saat evakuasi dan bantuan darurat, tetapi juga berani menindak aktor-aktor perusak lingkungan yang secara tidak langsung merenggut hak hidup warga. Ketiga, Persatuan Indonesia. Bencana ekologis di daerah tidak boleh diedukasi sebagai masalah lokal. Kerusakan lingkungan di Sumatera berdampak pada ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Jika negara gagal melindungi wilayah-wilayah pinggir dari eksploitasi berlebihan, maka Persatuan Indonesia menjadi slogan kosong. Persatuan seharusnya diwujudkan dalam kebijakan nasional yang adil antar wilayah, bukan dengan mengorbankan daerah kaya sumber daya demi kepentingan ekonomi jangka yang pendek. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banjir bandang ini memperlihatkan lemahnya proses pengambilan keputusan publik. Banyak kebijakan alih fungsi lahan dan izin usaha dikeluarkan tanpa kajian lingkungan yang ketat dan tanpa partisipasi masyarakat berdampak. Proses permusyawaraan seringkali bersifat formalitas, sementara kepentingan model lebih dominan dibandingkan suara masyarakat dan rekomendasi ilmiah. Hal ini bertentangan dengan esensi dari sila keempat yang menuntut kebijakan berbasis kebijaksanaan bukan hanya sekedar dari kekuasaan itu sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika keuntungan ekonomi dari eksploitasi hutan dan lahan dinikmati oleh segelintir pihak, sementara risiko bencana ditanggung oleh masyarakat yang luas, maka keadilan sosial telah runtuh. Bencana banjir bandang adalah bukti bahwa ketimpangan ekologis berjalan seiring dengan ketimpangan sosial. Keadilan sosial menuntut penegakan hukum lingkungan yang tegas, pemulihan ekonomi ekosistem yang secara serius, dan pembangunan yang tidak memindahkan resiko dari pelaku usaha kepada rakyat kecil itu sendiri. Untuk refleksi saya sendiri sebagai mahasiswa dan calon insinyur, saya yakin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dilepaskan dari nilai moral itu sendiri. Rekayasa teknik mengakibatkan daya dukung lingkungan hanya akan melahirkan pembangunan semu. Pancasila harus menjadi kompas etis dalam merancang infrastruktur, sistem industri, dan kebijakan teknologi agar kemajuan tidak dibayar dengan bencana dan penderitaan manusia. Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah peringatan keras bahwa krisis ekologis di Indonesia adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan yang menyimpang dari nilai Pancasila itu sendiri. Jika Pancasila benar-benar dijadikan landasan hidup berbangsa, maka pembangunan harus berhenti merusak alam dan mulai
memulihkan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.